9 bank digital di Indonesia, menarikkah untuk kita investasikan? Oke, welcome back di RF Channel on YouTube. Apa kabarnya buat kita semua? Dan pada video kali ini menjawab dari banyak yang bertanya kepada saya, apa statement, analisa, review terkait dengan pertumbuhan bank-bank berubah, mentransformasi, melakukan ada yang transformasi, ada yang membuka bisnis barunya terkait dengan bank digital. Dan sebagian juga TBK juga, ataupun anak pada perusahaan TBK, dan sahamnya bisa kita beli. Bagaimana secara kinerja? Oleh karena itulah video ini saya buat. Namun sekali lagi ini bukan sebuah ajakan untuk Anda memencet tombol beli. Dan tentunya ada suatu kedewasaan bagi kita dalam menganalisa. Ada suatu blind spot dan juga mekanisme pasar yang membuat apapun di atas kertas yang bisa kita analisa belum tentu dapat menguntungkan kita, ataupun sesuatu yang jelek bisa jadi malah untung, seperti itu. Oke, kita akan mulai pada video kali ini. Ini adalah bagian dari analisa fundamental. Tentunya bila Anda belum memahami dasar daripada analisa fundamental, maka akan sangat sulit untuk bisa memahami bank itu sendiri. Karena bank secara bisnis model adalah bisnis model yang unik daripada bisnis konvensional. Kok ada yang namanya bisnis bank dengan bisnis konvensional? Apakah suatu hal yang berbeda? Begini, ketika kita berbicara mengenai bisnis konvensional, biasanya logika dasarnya adalah kita memiliki pendapatan, dan pendapatan kita itu bisa dikurangi dengan biaya akan menjadi laba. Tapi secara logika dasarnya biasanya memiliki struktur hutang pada perusahaan. Tentunya ada pada neraca perusahaan, itu hutangnya kecil. Adakah perusahaan yang memiliki hutang yang besar? Oh, tentu ada. Namun tidak semua perusahaan akan nyaman dengan hutang yang besar. Nah, yang menarik adalah bila kita pergi kepada bank, ketika kita melihat daripada struktur laporan keuangan bank, ini berbeda dengan konsep laporan keuangan perusahaan biasa. Kenapa? Karena hutangnya itu besar. Kenapa? Karena ketika kita menabung uang kita di bank, itu dianggap sebagai hutang bank kepada kita. Nah, oleh karena itulah berarti karena banyaknya jumlah orang yang menabung dan di dalam laporan keuangan perusahaan bank itu adalah sebagai hutang, bank menyalurkan kredit dan selisih daripada pendapatan dari pendapatan bunga dia minjamin uang dengan uang yang dipinjamkan oleh kita lah, disitulah mengenerate laba. Itu adalah 101-nya dari bank bisa mendapatkan pendapatan. Pak, apakah ada yang lain? Oh, hari ini banyak. Namun itu adalah konsep dasar. Jadi bila Anda belum memahami daripada laporan keuangan, saran saya Anda harus mulai sedikit melek terkait dengan laporan keuangan. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui pertandingan menang dan kalah kalau skor pada papan pertandingannya kita tidak bisa pahami. Ini skornya -3-1. Berarti yang satu menang. Salah kalau pertandingan golf adu minus gitu ya. Oh, ini pertandingannya 120 versus 5. Oh, berarti yang adu kecil yang menang. Kalau peringkat kan paling kecil makin bagus gitu di atas. Oh, salah, ini pertandingan bola basket gitu ya. Jadi jangan sampai salah kita membaca skor pertandingan. Bila Anda belum pernah punya pengalaman untuk membaca analisa fundamental perusahaan, maka ada beberapa saran dari saya. Yang pertama, Anda bisa membaca melalui buku. Anda bisa coba untuk buka buku saya, buka dan beli gitu ya, karena bukunya murah, nggak mahal, dan sudah diterbitkan oleh Gramedia, mendapatkan penghargaan sebagai buku terbaik dari Perpusnas, Perpustakaan Nasional, untuk seri investasi tahun 2021 yang saya tulis berdua dengan partner saya, Mas William Prasetya. Bukunya judulnya adalah Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia. Setelah itu Anda bisa membaca buku Trading versus Investing. Dan kalau terkait dengan bumi gonjang-ganjing, di mana perusahaan mungkin terkena resesi akibat daripada negaranya resesi, Anda bisa baca buku The Secret Stock Market in a Century gitu ya. Dan tentunya bisa baca buku juga Yuk Belajar Rambung Saham. Ini tuh sudah bermenit-menit tapi kok belum mulai mengenai analisanya, jualan mulu gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Oke, maksud dan tujuan dari analisa kita kali ini adalah kita coba melihat data pertumbuhan dari bank-bank TBK dan Go Digital gitu ya. Jadi bank-bank yang TBK dan yang Go Digital, atau mengkampanyekan diri sebagai bank digital bagaimana bila kita analisa secara head to head. Data diolah dari majalah Infobank tentunya ya, dari bank datanya Infobank ya. Dan
Nama-namanya adalah satu adalah BTPN, dua adalah BPKP, tiga Agro, Baca, BABP, Arto, BBYB, BBHI, dan Bank. Yaitu 9 bank digital di Indonesia yang teridentifikasi sebagai bank digital atau mendeklarasikan diri sebagai bank digital. Nah, yang pertama, sebelum kita akan bahas secara deep dive satu persatu dari 9. Namun yang ingin saya ceritakan adalah apa yang kita bisa gunakan data pada saat ini adalah aset total, adalah laba bersih, harga saham dalam rupiah, dan juga kasa ya, current account, saving account gitu ya. Dimana posisinya kasa itu mungkin yang lain sih logikanya gampang ya. Aset total ya berarti totalnya aset gitu ya. Laba bersih ya udah berarti pendapatan potong biaya namanya laba setelah dipotong lagi dengan yang namanya pajak gitu ya. Lalu kalau harga saham ya udah yang ada di papan bursa itu gitu namanya harga saham. Loh, tapi kasa itu apa? Kasa dera-dera berarti kan rumah kalau kasa. Kalau kasa ini adalah rasio bank, di mana kasa pada rasio bank itu artinya adalah boleh dibilang bahasa kasarnya adalah rasio uang yang ada pihak ketiga pada bank yang memiliki disebut sebagai uang murah, uang berbunga murah. Jadi kalau bank itu tabungan dan rekening giro dibandingkan deposito itu adalah barang mahal karena bank harus bayar lebih mahal. Sedangkan yang namanya tabungan dan juga rekening giro itu relatifly hampir zero. Makin kecil duitnya makin gak ada artinya. Nah, oleh karena itulah bila kita membandingkan antara giro ditambah dengan tabungan dibagi dengan jumlah seluruh dana pihak ketiga pada bank, semakin dia kecil, misalnya gini contohnya, dapatnya 10%. 10% pada bank itu yang berbunga murah. Dibandingkan yang 90% pada bank itu berbunga murah. Kira-kira lebih keren yang mana? Jawabannya pasti yang 90%. Kenapa? Banknya punya keleluasaan untuk mendapatkan spread antara pinjaman dengan yang pinjaman yang dia pinjam atau yang menjadi tabungan dari kita dibandingkan dengan yang dia pinjamkan kepada pihak lain. Maka semakin jauh ini adalah semakin mungkin untuk menjadi pendapatan yang bagus buat bank tersebut. Maka secara tidak langsung bila kasanya gede berarti menjadi suatu hal yang benefit bagi si bank itu sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari Bank BTPN, mungkin kita akan coba ambil kalau tidak terlalu banyak, maka kita akan coba ambil langsung di bagian yang tahun-tahun terakhir ya. Itu Juni ke Juni 2020-2021 ini mengalami secara year on year mengalami kenaikan, namun secara year on year-nya itu mengalami penurunan dari segi aset. Nah, dari kasanya sendiri mengalami peningkatan adalah suatu hal yang baik gitu ya. Harga saham naik, di mana laba bersih naik, tapi harga saham naik lebih gede daripada pertumbuhan laba bersih, ya ini tinggal bicara wajar atau tidak gitu ya. Tapi so far BTPN terasa cukup tidak ada perubahan berarti dari tahun ke tahun. Jadi stabil perusahaan ini sepertinya itu ya. Lalu kalau kita berlanjut kepada KB Bukopin, nah ini adalah yang baru berganti ya gitu ya. Ini secara kepemilikannya juga. Nah, ini terjadi sesuatu yang menarik kita bisa baca terkait dengan Bukopin sendiri, bahwa ada aset total yang mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir, 1 tahun berjalan itu maksudnya, dan juga ada peningkatan secara laba bersih dan ada harga saham yang mengalami peningkatan gitu ya, dan peningkatannya juga persentase ketemu persentase, tapi pertumbuhan laba bersih lebih besar daripada pertumbuhan harga saham gitu. Itu adalah suatu hal yang berbeda terbalik dengan yang namanya BTPN tadi. Namun yang menjadi catatannya adalah bank ini memiliki kewajiban yang berbiaya murahnya, tabungan yang pihak ketiga yang berbiaya murahnya itu tiba-tiba turun drastis dari rata-rata 40-an% jadi tinggal 18%. Ada banyak sudut pandang di sini ya terkait dengan penurunan sama-sama karena orang-orang lagi pada butuh duit akibat Covid. Yes, bisa saja, namun penurunan yang cukup drastis ini mungkin menjadi sesuatu biaya yang mahal di kemudian hari kalau ternyata tidak bisa mengenerate income lebih baik lagi. Misalnya dari jumlah uang yang dihimpun cuma bisa tersalurkan jauh lebih sedikit daripada tahun sebelumnya karena efek sisi kehati-hatian bank. Wah, berarti pendapatannya tergerus dong. Kenapa? Karena dengan secara otomatis ini uang yang berbunga mahal ini harus dibayarkan dari pendapatan yang menurun. Itu ada bahaya di depan. Mungkin seperti itu yang kita bisa lihat. Lalu kita coba lihat lagi dengan Agro dan Baca. Agro adalah BRI Agro Niaga dan Baca itu adalah Capital Indonesia.
Harga yang menarik di sini terjadi adalah bagaimana kita melihat dalam sudut pandang harga ya gitu ya. Harganya tiba-tiba melejit 1400%, laba bersihnya so far naik cuma puluhan persen, dan kasanya mengalami kenaikan. Artinya ada hal yang bagus juga kita bisa baca di sini, bahwa kalau misalnya kasanya mengalami kenaikan, tiba-tiba barang ini menjadi lebih dikenal masyarakat. Ternyata ada BRI Agro Niaga, ada banyak orang yang tidak tahu BRI Agro loh. Nah, dan BRI Agro itu pertama kali dibentuk itu adalah untuk urusannya agrobisnis gitu ya. Kan BRI ada BRI Syariah, BRI Agro, dan BRI ya, BRI yang pada umumnya kita ketahui. Tapi ketika BRI Syariah sudah tidak ada, mohon maaf, BRI Agro ini tentunya orang baru ada agro, saya baru tahu gitu ya. Nah, ini juga membuat suatu hal yang mungkin ketika harga sahamnya naik begitu gede, selain ada orang yang ikut berinvestasi pada sahamnya, juga ikut-ikutan membuka tabungannya gitu ya. Jadi mungkin mengalami kenaikan. Itu adalah berita yang baik buat agro itu sendiri. Nah, lalu kalau kita perhatikan dari Bank Kapital Indonesia Baca, ini juga ya ini ada menarik dengan sudut pandang yang lain ya. Yang saya tenggarai di sini adalah laba bersih. Laba bersihnya drop. Nah, laba bersih yang drop ini ya masih untung lumayan daripada rugi gitu ya. Tapi bukan suatu hal yang menyenangkan bagi seorang investor. Penurunan laba bersihnya yang besar tidak disertai dengan penurunan harga saham yang tinggi gitu ya. Dan yang juga menarik adalah kasanya yang mengalami penurunan secara signifikan. Jadi ini berbanding terbalik dengan agro gitu, tapi asetnya membesar gitu. Jadi ada plus dan minusnya dari satu dengan yang lainnya yang kita bisa baca di sini. Langsung 4 biji langsung, BABP, Arto, BBYP, dan BBHI. Dimana kalau untuk BABP kita melihat dari sudut pandang laba bersihnya mengalami penurunan, tapi harga sahamnya melejit ke langit ke-7 gitu ya. Bank MNC, halo Pak Haritanu ya, 50 ke 276 mengalami kenaikan yang cukup tinggi, dengan kasanya mengalami kenaikan. Ini mirip seperti case-nya yang terjadi pada BRI Agro gitu ya. Dan yang juga menarik mungkin kita perhatikan bahwa laba bersihnya mengalami penurunan, tapi orang mengapresiasi lebih terkait dengan tren dunia bank digital gitu ya. Lalu ada Bank Arto, Arto dari Bank Jago brandnya gitu ya. Bang Jago ya. Oke, ini lagi sering ini lihat di TikTok. Anak TikTok juga ya, enggak sekarang jadi mulai gaul ngelihat TikTok juga gitu ya, demi masa depan dan eksistensi katanya, kata tim saya ya. Kita melihat dari harga saham naik dengan sangat luar biasa ya, dan so far pertumbuhan kasanya berjalan tapi enggak signifikan. Namun juga kita melihat laba bersihnya juga enggak laba, malah minus. Jadi ini gaya startup banget gitu boleh dibilang. Jadi kalau ngelihat dari semua, kita nggak bisa ngelihat gaya startup. Di Bank Jago kita melihat gaya startup banget lah. Boleh dibilang perusahaannya rugi, tapi valuasi menjadi tinggi. Lalu seiring dengan waktu kepercayaannya juga mengalami peningkatan. Ya kan, dengan orang buka tabungan tuh berarti ada market baru juga, kita bisa baca di sini gitu ya. Ini menarik gitu ya. Lalu kita melihat dari Bank Neocommerce, ini juga pemain baru BBYB ya. Dan maksudnya baru adalah baru kita bisa dengar terakhir ini terkait dengan perubahan daripada bank digitalnya. Ini kita melihat ini ya laba bersihnya jadi rugi ya. Di sini mungkin adalah suatu hal yang kita bisa baca dengan ekspansi yang juga cukup masif dilakukan, dengan beberapa shifting ya, untuk membuat sebuah hal yang menjadi signifikan perlu effort yang besar tentunya. Harga sahamnya diapresiasi juga karena era bank digital. Lalu kasanya mengalami kenaikan, mungkin tidak sebegitu ya kalau dibilang naikkan 4 ya menarik juga, karena jadi mirip seperti BABP ya gitu ya. Dari 17 ke 24 kan hampir 60% juga gitu ya. Nah, di sini juga mengalami kenaikan, namun mungkin ngeliatin laba bersihnya mengalami minus gitu ya. Mungkin agak mirip kalau kita pertandingan antara Arto dan BBYW, karena tiba-tiba mengambil konsep startup, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir adalah Alobank. Enggak, masih ada satu lagi. Ada Aladin. Oke. Alobank ini juga kita bisa lihat bahwa kasanya mengalami penurunan, tapi harga sahamnya mengalami kenaikan sangat besar. Dan penurunan dari laba mungkin kita melihat dengan angle yang sedikit berbeda gitu ya. Mungkin agak mirip dengan BABP karena sama-sama dalam kondisi untung
tapi juga mengalami penurunan keuntungan gitu ya. Tapi tinggal kita melihat yang mana Anda lebih merasa nyaman. Tapi perlu menjadi catatan bahwa BBHI mengalami penurunan secara laba bersih lebih besar dibandingkan penurunan daripada BABP itu sendiri. Yang terakhir adalah Bank Aladin Syariah. Nah, ini juga menarik ya dari sudut bisnis modelnya juga dan juga ekosistemnya. Dan yang saya suka ngelihat di sini adalah kasanya udah 100 gitu. Artinya kalau 100 ini berarti semuanya nggak ada deposito nih. Tapi apa iya gitu ya. Jadi 100% ada di pada posisinya bunga murah gitu ya. Dan dan dalam keadaan rugi ya. Ini juga gaya startup sekali. Dan ini juga baru saja ada di dalam posisinya melantai di bursa. Ini perlu kita lihat lebih lanjut agar ini bisa dipertandingkan quote unquote secara menjadi jauh lebih compare-nya jadi jauh lebih netral gitu kira-kira. Yang mana saya tidak bisa menjawab yang mana. Ada beberapa hal dari sudut pandang perusahaan yang sudah lama tapi tiba-tiba mencanangkan diri menjadi bank digital. Lalu ada perusahaan yang sama-sama masih rugi. Ya mungkin aspek daripada elemen-elemen itulah yang bisa kita ambil sehingga kita bisa mengcompare secara head to head. Yang mana yang jauh lebih stabil juga, kita bisa melihat BTPN dari lama juga, tapi BTPN juga menurut saya tidak bisa disebut semuanya bank digital gitu ya, karena ada jeniusnya, tapi ada BTPN-nya juga masih jadi satu gitu ya. Itu juga akhirnya harus kita pertimbangkan lebih. Nah ya tentunya kenapa Anda bilang begini loh, kalau gitu kenapa tidak naruh BCA juga, kan BCA juga ada blue kan gitu ya. Nah tapi kan beda kondisinya gitu. Nah itu akhirnya jadi mungkin disitunya agak sedikit ngeblur ketika kita harus menganalisa. Namun dengan landscape ini kita mengetahui ada hal yang bagus dan tidak, dan itulah yang perlu kita jadikan keyakinan dalam kita menganalisa saham untuk kita investasikan dalam jangka waktu tertentu. Mungkin itu saja dari saya. Semoga review pada 9 bank ini terkait dengan 4 hal saja, yaitu adalah aset total laba bersih, harga saham per lembar, dan juga kasa dalam bentuk rasio kasa, memberikan suatu gambaran bagaimana kinerja dari bank digital yang ada di Indonesia, dan tentunya bank digital plus TBK gitu ya, karena kalau tidak nanti jadi beda lagi interpretasinya seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Bila Anda ingin mempelajari lebih jauh terkait dengan analisa fundamental, tim saya setiap bulan membuat sebuah kelas yang bernama Fundamental Camp. Mari kita belajar bagaimana cara menganalisa saham, lalu bagaimana cara memilih saham, setelah itu adalah bagaimana caranya memvaluasi harga saham yang wajar buat kita. Ada banyak cerita menarik, tapi juga menurut saya ya cerita menarik sesuatu yang sudah terjadi dalam masa lalu tidak terlalu menarik. Namun yang penting adalah ternyata dalam keadaan kondisi yang tidak terlalu kondusif, disitulah kemampuan kita untuk menganalisa saham secara valuasi perusahaan diuji untuk mendapatkan saham yang terdiskon. Semoga dari ini menjadi pesan yang baik buat kita semua. Anda bisa daftar di 0852 882 6187, ataupun kalau Anda membutuhkan untuk PowerPoint ini, saya juga membuka untuk Anda bisa mendownload. Anda bisa request kepada 0852 882 6187 sekarang juga. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.